Sebenarnya banyak sih cara yang bisa kita gunakan. Yang paling penting adalah sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita tuh sedang urgen. Mungkin sebelum saya yang nanti menyampaikan pertanyaan kepada Pak Guru Gembul, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi ya, dari kita ada beberapa permasalahan yang penting, tapi karakteristik masyarakat yang menjadi permasalahan penting sebenarnya. Kalau karakteristiknya masih seperti ini ya, mau disajikan program apapun perbaikan lingkungan mungkin akan mentah. Nah, baik kepada Bapak Ibu semua, di sini saya sebagai moderator membuka ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu. Dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Langsung saja kita bertanya kepada Pak Guru Gembul. Kita lanjutkan diskusi yang sangat menarik ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Nah, baik. Di sini sudah ada Ibu Yulianti. Dipersilakan Bu Yulianti yang pertama untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Guru Gembul. Siap, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Pak Guru Gembul. Nama saya Yuli, Pak, dari Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram, G. Sebenarnya gelisah sih, Pak. Tidak mau seperti yang dibilang tadi, kita hanya kalau mau demo itu nuntutnya turunkan harga, naikkan gaji. Nah, bagaimana tidak seperti itu? Sementara memang kondisi mencari keuangan itu agak cukup lumayan susah. Nah, yang jadi ininya itu sekarang itu cuaca dan keadaan itu panas, kadang-kadang dalam keadaan panas pun akan hujan. Nah, jadi saya sedikit khawatir di situ karena saya bekerja di puskesmas, jadi banyak hal yang bisa muncul di situ, Pak. Nah, dalam hal seperti ini, kadang-kadang sampah itu ke sana kemari, timbul juga banjir. Nah, komplit sebenarnya Pak masalahnya yang kami hadapi di sini. Nah, tapi satu hal yang minta sarannya, apa yang harus saya lakukan utama dalam kondisi kesehatan lingkungan seperti yang sekarang ini Pak, banyak kita tidak butuh harga yang murah, susah belinya, nanti timbul gizi buruk, stunting yang timbul. Nah, tapi kalau kita tidak memperbaiki lingkungan ini, akan susah juga, banyak hal yang timbul juga penyakitnya. Nah, dari itu mungkin kita tidak bisa satu sama lain saling menyalahkan hal-hal yang, nah, prioritas hal yang harus saya ambil, Pak, dengan kondisi seperti ini apa? Karena di sini ini sebentar hujan, sebentar panas. Kalau dulu kan bahasanya hujan apa? Mendung belum tentu hujan. Nah, kalau sekarang ini panas belum tentu tidak hujan. Nah, jadinya agak sedikit membingungkan cuaca yang sekarang. Nah, jadi dari hal ini prioritas apa yang harus kami lakukan di sini, Pak? Kebetulan juga saya di kesehatan lingkungan juga, Pak, tapi agak bingung mau mulai untuk perbaikan hal ini apa gitu. Nah, itu mungkin Pak, terima kasih. Mohon maaf mungkin agak belibetan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini pertanyaan Ibu ini adalah pertanyaan yang mewakili banyak sekali pertanyaan di masyarakat. Di antaranya ini gimana, kan kita memang sangat membutuhkan barang-barang murah karena pada faktanya kita memang sekarang hidup dalam kemiskinan. Nah, justru Ibu, karena kita kebanyakan hidup dalam garis kemiskinan dan kita memang membutuhkan yang murah-murah, maka kita tuh semestinya merawat lingkungan. Coba misalkan kita urutkan yang keluhan Ibu tadi itu. Kerusakan lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Barat itu menyebabkan apa? Menyebabkan hujan dan kemarau tidak bisa diprediksi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dan akibat hujan tidak bisa diprediksi, maka sawah tada hujan dan berbagai perkebunan masyarakat itu tidak bisa menghasilkan panen yang memadai lagi. Karena seperti itu, maka diperkirakan dalam 5 tahun ke depan harga beras bisa naik sampai 5 kali lipat. Bayangkan harga beras yang sangat Ibu butuhkan untuk keluarga itu bisa naik 5 kali lipat gara-gara kerusakan lingkungan. Makanya jangan pernah merusak lingkungan demi yang murah-murah. Karena kalau misalkan kita merusak lingkungan, maka harga beras akan menjadi sangat mahal. Itu yang pertama. Kemudian misalkan yang lain, masalah yang lain.
Di Nusa Tenggara Barat itu banyak sekali nelayan. Nah, nelayan itu yang mereka butuhkan adalah ikan. Bagaimana cara mendapatkan ikan adalah dengan berlayar menggunakan bahan bakar solar. Bahan bakar solarnya semakin lama semakin mahal, sedangkan tangkapan ikannya menjadi semakin lama semakin sedikit. Kita itu mengalami sekarang itu yang disebut sebagai pengosongan samudra, di mana ikan-ikan sekarang sudah tidak lagi bisa berkembang biak dan tidak lagi bisa menyuplai kebutuhan manusia. Diambilnya banyak, tetapi ikan-ikan itu beranak pinaknya sangat-sangat sedikit. Kenapa seperti itu? Karena, maaf, orang-orang di pinggir pantai buang sampah sembarangan ke lautan. Banyak memerangkap ikan-ikan. 100.000 hewan fauna laut setiap tahun mati gara-gara sampah yang dibuang orang darat ke lautan. Ditambah lagi limbah-limbah dari daratan dibuang ke lautan, menyebabkan ikan-ikan tidak bisa hidup di situ. Nah, jadi orang-orang yang buang sampah sembarangan dan buang limbah ke lautan itu menyebabkan apa? Menyebabkan kemiskinan yang sangat luar biasa dan kerugian pada para nelayan. Karena nelayan harus ngambil ikan pakai solar dengan harga yang sangat mahal, tetapi sebaliknya mereka justru mendapatkan ikan yang sedikit karena ikannya justru malah mati dan tidak bisa bertahan. Makanya jangan sampai buang sampah ke lautan, jangan sampai buang limbah ke lautan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan terhadap kerusakan lingkungan itu akan menyebabkan kerugian dan kita makin miskin. Makin susah untuk cari makan, makin susah untuk cari uang. Nah, solusinya gimana? Yang pertama, sampaikan pernyataan saya ini kepada orang-orang bahwa setiap dampak dari kerusakan lingkungan itu kita yang tanggung. Kita yang jadi rugi secara finansial, secara ekologis dan lain sebagainya. Lalu solusinya bagaimana dong kalau seperti ini? Yang tadi itu ya. Satu, saya mohon Ibu dan semua orang yang ada di sini turut mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa merusak lingkungan berarti merugikan kita. Yang kedua adalah, ayo kita kita misalkan gini nih. Kalau kita sekarang, zaman sekarang tidak merusak lingkungan, kita akan kaya raya, tajir melintir. Contohnya gini lah ya. Ini semisal ya. Di Nusa Tenggara Barat, di Mataram itu pasti ada pasar tradisional. Dan pada umumnya pasar tradisional itu kumuh dan kotor. Kenapa coba kumuh dan kotor? Karena pedagang-pedagang yang ada di sana kalau buang sayur, buang apa langsung aja di jalan. Coba sekarang kita jadi kader ramah lingkungan. Setiap sampah-sampah organik dari pasar itu kita bawa. Di Bandung, setiap satu pasar bisa sampai 5 ton sampah. Yang organiknya kita pisahin, lalu kita olah jadi pupuk, kita jual. Kita olah jadi pakan ternak, kita jual. Jadi kita ngambil gratisan dari pasar, kemudian kita olah, kita jadi pupuk, kita jadikan pupuk, kita untung. Bisa nggak seperti itu? Di negara-negara yang sudah maju, praktek seperti ini sangat menjanjikan. Bayangkan Ibu ngambil bahan pupuk itu gratis, kemudian sama Ibu olah, kemudian dijual pupuknya kepada petani, kepada masyarakat, kepada tukang kembang dan sebagainya, itu untung besar. Kenapa kita tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang semacam itu? Karena kita tidak tahu. Padahal kita bisa untung sampai berjuta-juta, puluhan juta rupiah. Misal, contoh yang seperti itu. Atau contoh yang berikutnya, sampah makanan yang Ibu punya dan kemudian masyarakat punya, Ibu keliling aja setiap hari, sama seperti Ibu RT di dekat rumah saya itu, setiap hari keliling bawa roda untuk mengumpulkan sampah-sampah organik dari masyarakat. Setelah dapat sampah organik itu, kemudian dijadikan pakan maggot. Pakan maggot itu, ya dia akan makan. Maggot itu kemudian bisa dijual untuk pakan ternak dan menguntungkan, bisa dirubah menjadi bioenzim yang jauh lebih mahal dan jauh lebih menguntungkan. Nah, Ibu dapat keuntungan yang sangat besar, tidak jadi miskin, gara-gara apa? Gara-gara sampah-sampah yang ada dalam masyarakat itu kita ambil, kita olah, kita kelola.
Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau melakukan itu, saya yakin lingkungan menjadi lebih bersih, keuntungan buat dirinya besar, dan untuk masyarakat juga sangat besar. Daripada sampah yang ada di pasar itu dibawa sama truk, nah itu petugas kebersihan juga sekarang bla 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 bla. Itu petugas kebersihan itu kan cuman bawa ke tempat yang ini, kemudian ditimbun sampahnya sampai jadi segede gunung. Kalau sudah jadi gunung, apa ruginya? Pariwisata jadi lesu karena gak ada wisatawan yang asing yang mau datang ke situ, iya kan? Kemudian bau, kemudian apa? Daripada yang seperti itu mendingan kita ambil. Kita mulai aja dari kecil-kecilan, sehari satu karung kita bawa gitu, kita olah, kita kasihin ke Magot, sehari sekarung, kemudian itu kita jual kan lumayan besar keuntungannya gitu. Ya, atau misalkan kita ubah jadi pakan ternak, jadi pelet gitu, jadi apa dicampur, itu juga sebenarnya bisa jadi pakan ikan gitu, kita jual 1 kilonya 10.000 gitu, padahal kita ngambil dari pasar yang gratis gitu kan, ya bisa aja seperti itu. Atau misalkan kita kerjasama dengan pengelola kebersihan gitu di pasar, Pak, nggak usah dibuang, nanti sama saya aja diambilnya, Pak. Bapak ngumpulin aja di sini. Nah, misalkan seperti itu gitu. Ya, sebenarnya banyak sih cara yang bisa kita gunakan. Yang paling penting adalah sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita tuh sedang urgen. Jadi, eh, kalau lingkungan terus-terusan kita rusak, ya kita sendiri yang makin rugi gitu. Oke, itu terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu. Baik, terima kasih Pak Guru Gembu, dan kepada Bu Yanti mungkin intinya ya Bu, merusak lingkungan itu memiskinkan kita dan merawat lingkungan membuat kita kaya. Nah, itu mungkin jadi, dan tolong sampaikan Ibu Bapak walau satu ayat kan kalau di agama kita sampaikan walau satu topik. Jadi semakin banyak masyarakat yang tahu, semakin banyak juga yang melakukan. Nah, baik Pak